Nggak bisa langsung tiba-tiba buka celana masukin. Banyak wanita yang sulit untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasakan dalam hal semuanya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Aku baru menemukan, aku dikasih tahu sama dosenku kalau ada penelitian bahwa kenapa kok zaman sekarang ibu-ibu kalau mau hamil tuh harus program dulu, karena salah satu faktornya adalah air mineral. Jadi kayak ada polusi yang disebabkan karena jadi kayak plastik terus dijak-jok di plastik yang sama gitu loh. Makanya lebih bagus kalau entah kalian pakai tumbler atau kemasan yang sekali pakai, tapi tetap nyampah plastik gak sih? Aku masih dilema tentang itu. Aku sekarang lagi membiasakan untuk olahraga weekend. Buat kaum mager seperti aku. Sebenarnya bukan mager tapi lebih ke males gitu ya. Kalian harus dipecot dulu untuk memulai olahraga. Jadi aku memutuskan untuk membayar pelatih. Wijian, sombong banget, membayar pelatih, gila nggak? Biar bisa olahraga rutin. Ya paling nggak seminggu sekali lah ya. Kalau bisa ya seminggu 2 kali. Ya kalau syukur-syukur bisa jadi setiap hari. Tapi aku nggak sendirian ngajaknya, karena semua orang yang ada di sini mulai minggu depan akan mulai olahraga. Jadi kalau tiba-tiba ada vlog olahraga, kalian tonton aja, atau mungkin kalian lihat aja di TikTok karena itu versi lebih singkatnya, lebih enak kalian lihat gitu ya. Kita lihat nih laki-laki di sini tuh cupu-cupu nggak sih? Aku tuh sengaja untuk membedakan jam latihan antara aku dan laki-laki yang ada di sini karena takut melukai harga diri mereka, ngerti nggak? Tapi hari ini kita nggak akan bahas olahraga. Kita akan membahas tentang berita terkini. Jadi kalau kalian lihat di timeline sosmed kalian beberapa waktu lalu akan ada cerita atau judul berita kayak gini. Viral, kisah pria pesan PSK berakhir tak terduga yang datang malah istri. Kalau kalian lihat mungkin di aplikasi atau sosial media kalian, yang di up itu fotonya si istrinya udah dijotosi cowoknya. Nah ini aku nggak akan menampilkan dan ini sudah di blur. Ketika menginap di hotel, Zhang, moconnya piye ya? Kalian yang bisa bahasa ini tolong koreksi aku. Si laki-laki ini tuh menemukan sebuah kertas yang diselipkan di bawah pintu hotelnya. Kertas tersebut rupanya berisi nomor telepon wanita yang menawarkan jasa sebagai PSK. Tergoda melihatnya, dia memutuskan untuk menelpon dan menyewa jasa PSK tersebut. Gak lama setelah ditelepon, wanita itu pun datang dan mengetuk pintu kamar hotel. Setelah dibukakan pintu dan melihat wajah wanita tersebut, kaget dan berusaha melarikan diri. Namun si cowok segera menghalanginya setelah mengetahui jika PSK yang dipesannya itu adalah istrinya sendiri. Aku nggak bayangin sih se-shock apa gitu ya. Jadi si cowoknya tuh terkejut sekaligus marah. Begitu isi beritanya kurang lebih. Aku mau nanya dulu sama kalian, gimana perasaan kalian kalau cowok-cowok nih pesen lonte, terus tiba-tiba sing teko pacarmu perak bojomu. Boleh langsung komen di bawah gimana perasaan kalian kalau misalnya itu terjadi sama kalian gitu ya. Baiklah teman-teman, mungkin karena kita nggak tahu berita lengkapnya dan kita tidak mengalaminya sendiri, jadi kita mungkin nggak tahu ya alasan apa sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat, mungkin faktornya banyak. Antara satu, karena udah suami istri mungkin duitnya pada kurang. Karena sampai suaminya di hotel dan dia bisa nyewa jasa PSK. Mungkin istri nggak suka suaminya jarang pulang, sering bohong, atau mungkin duit yang dikasih ke istrinya kurang, nggak cukup. Kita nggak tahu aslinya gimana dan banyak banget kemungkinannya. Tapi aku nggak mau bahas satu persatu. Yang mau aku bahas mungkin salah satu kemungkinan yang kayaknya ini kemungkinan paling besar ada di alasan mereka berdua. Menurutku ada di komunikasinya. Walaupun banyak banget faktor-faktor yang lain, tapi kita highlight di komunikasinya. Kenapa kok aku bilang di komunikasinya? Penting banget buat kita, apalagi yang udah suami istri, komunikasi. Bahkan ada beberapa orang yang bilang kalau pilar berumah tangga itu respect apa segala macam. Betul, aku nggak menyalahkan, itu bener adanya. Ekonomi mbak harus ada duit apa segala macam, harus ini itu, iya bener, nggak ada yang salah. Tapi komunikasi itu ada di dalam semua alasan itu. Mau respect sebagaimanapun, tapi kalau tidak dikomunikasikan nggak jalan. Menunjukkan rasa kasih sayang kalau tidak dikomunikasikan, walaupun komunikasinya non-verbal ya, nggak ngomong langsung tapi dengan tindakan, itu juga salah satu bentuk komunikasi menurutku. Kenapa penting komunikasi di dalam suatu hubungan? Kalau kalian pacaran mungkin nggak begitu relate karena alasan yang tak kasih kayak rasanya terlalu serius untuk kalian yang baru pacaran gitu loh. Keterpa badai dikit aja kalian udah goyang minta putus atau nyari yang lain gitu kan. Tapi kalau di dalam pernikahan itu kan sakral sekali ya, nggak mungkin tiba-tiba misal aku sama Marcel nih, aku bete nggak tak komunikasikan beteku
kenapa dan dia akhirnya salah paham terus bila kita putus aja, kan nggak mungkin. Karena di kasus ini tuh ceweknya akhirnya jadi PSK, jadi kita tarik ke arah seksualnya. Banyak wanita yang sulit untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasakan dalam hal seksualitas. Apa tuh Mbak maksudnya? Kata-katanya terlalu belibet. Tenang. Cewek itu malu untuk memulai duluan, mungkin ya beberapa cewek, kebanyakan. Kalaupun nggak malu, dia komunikasiinnya tuh nggak tuntas. Yang aku pengen, jadi komunikasinya kayak kurang gitu loh. Padahal hubungan suami istri tuh dituntut juga saling keterbukaan. Banyak sekarang kalau suami-suami tuh ngajak hubungan sama istrinya tuh gampang gitu loh, kayak yuk yang jatah. Ketika suami ngasih kode, istri tuh udah langsung paham. Tapi kalau istri mungkin agak nggak paham atau mungkin istrinya malu. Banyak banget faktornya. Dan banyak banget cowok yang salah paham. Cowok-cowok ini tuh ngerasa kalau udahlah kalau mau main itu udah tinggal di kasur buka-bukaan udah main. Padahal untuk cewek itu beda. Nah ini yang harus dikomunikasiin. Bisa diawali dengan quality time dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Pillow talk itu juga cewek suka, apalagi untuk cewek-cewek yang love language-nya quality time. Menghabiskan waktu berdua, ngobrolin hal ngalor ngidul dulu sampai akhirnya menjurus ke arah sana, itu suka cewek. Bahkan menurutku itu termasuk foreplay. Karena apa? Kalau beberapa cewek, kebanyakan cewek itu suka kalau alurnya itu jelas, nggak ujuk-ujuk langsung begini. Harus ada alurnya untuk kesana dulu. Nggak bisa langsung tiba-tiba buka celana masukin. Cewek juga harus melumasi saluran untuk kalian main. Gimana sih aku ngomongnya? Intinya tuh cewek juga mau harus ada alurnya. Dari mulai ngobrol. Ngobrolnya tuh simple banget. Awalnya kalian bisa pancing dari kegiatan sehari-hari. Misal hari ini ngapain aja, makan apa, oh tadi pergi ke sini ya, oh tadi lihat baju ini ya, oh tapi cantik ya kamu. Mulai tuh nyenggolnya ke arah situ. Kamu inget nggak waktu kita pergi berdua ke sini apa segala macem, baru akhirnya alurnya dimasukin ke arah-arah yang mungkin menggoda. Kamu cantik ya hari ini, rambutmu bagus, udah selesai M ya. Atau selain ngobrol bisa juga ditunjang dengan apa? Ruangan kalian bikin lampunya redup, nggak terang. Karena apa? Ada beberapa cewek yang merasa nggak pede ketika tubuhnya dilihat jelas banget gitu loh. Lampunya padang, siluet tubuhnya jelas, bekas lukanya kelihatan atau stretch marknya kelihatan atau warna-warna di tubuhnya itu jelas terlihat tuh beberapa cewek nggak suka. Itu kenapa aku merekomendasikan untuk lampunya dibikin sedikit gelap atau mungkin remang-remang, lampunya diganti warna kuning atau warna apapun yang menurut kalian itu menunjang hubungan seksual kalian. Kadang ada beberapa cewek juga yang gairah seksnya turun hanya karena dia nggak pede dengan bentuk tubuhnya. Mungkin habis lahiran, mungkin minum obat karena promil terus akhirnya jadi gendut, atau mungkin kebanyakan makan ya emang cangkem merah kontrol wae terus akhirnya gendut, jadi gairah seksnya menurun karena dia nggak pede ngelihat tubuhnya sendiri. Bahkan kayak aku ngelihat ke kaca tuh, ih aku gendut ya, kayaknya aku nggak muasin deh, kayaknya aku nggak pede deh, kayak pasanganku juga kalau mau hubungan seksual sama aku akan lihat badanku tuh jadi jijik nggak sih, otaknya tuh gulet karep dewe. Jadi lampu yang remang-remang itu juga mendukung, tapi aja peteng dedet ya, niatmu main munggah kasur ternyata dengkul, bahaya ya. Remang-remang masih kelihatan tapi siluetnya tuh samar, kalian ngelihatnya tuh samar begitu. Itu penting banget menurutku. Setelah itu ditunjang dengan keadaan, jadi ngobrolnya udah enak, terus ruangannya juga enak. Kalau kalian suka yang lebih dingin ya kalian bisa nyalain AC atau kipas apapun itu. Tapi kalau kalian suka, ada beberapa orang kan yang suka mainnya sampai keringetan, ya wes gede rasa mbok urip dewe AC nih. Yang berikutnya aromaterapi. Wewangian. Kayak aku nggak mandi tapi aku wangi, itu aku berasa kayak bersih, padahal enggak. Itu kenapa aku selalu bilang di konten aku suka yang bersih. Jangan lupa bersih-bersih badan dulu. Dengan kalian mandi bersihin badan itu kan ada aroma yang muncul. Wewangian yang kalian gunakan itu juga ngaruh ke foreplay kalian. Bisa kalian pasang aromaterapi yang tidak berasap. Karena apa? Nek ngeluk motomu pedes, konsentrasimu kebagi antara enak tuh motoku pedes gitu. Jadi pakai aromaterapi yang tidak mengeluarkan asap. Jangan pakai dupa yang dibakar. Kalau aromaterapi yang dibakar atau lilin itu masih nggak apa-apa, kayak atasnya cairan terus dibakar pakai lilin itu nggak apa-apa, asapnya nggak kemana-mana. Pokoknya yang asapnya nggak ngeluk itu oke banget menurutku. Itu kayak memberikan rasa kayak oh udah bersih, oh nyaman, tempatnya bersih, badan kita juga bersih. Jangan lupa juga buat cowok-cowok dan cewek-cewek bersihin alat yang mau dipakai. Alatnya tuh apa ya? Alat kelamin kalian. Cukur, dipotong, dibersihin. Apalagi cowok-cowok yang belum sunatlah sekarang. Terus setelah itu semua sudah terbentuk, jangan lupa juga hal yang penting. Cewek itu sering melakukan fake orgasm. Apa itu fake orgasm?
sebenarnya kroso apa-apa. Iya sayang terus masuk maklum iya. Tapi mereka sebenarnya plain, nggak merasakan enak yang sebegitunya seperti yang dia ekspresikan. Itu kenapa awalnya tadi aku bilang untuk membangun moodnya, ngobrol dulu, dipuji dulu, kamu cantik hari ini, badanmu bagus dan sebagainya. Karena mood itu juga mempengaruhi. Kalau misalnya moodnya si cewekmu atau pasanganmu ini lagi nggak baik, mainnya juga nggak enak gitu loh. Pengen dangbar, pengen cepet aja, atau yang penting cowoknya puas udah selesai kelar bye begitu. Jadi ciptakan mood juga, tanyain, makanya di awal ngobrol dulu, tanyain hari ini gimana. Kalau udah keluar semua unek-uneknya, udah mulai diarah ke giring ke seks-seks yang nakal-nakal, baru mulai yang tadi. Setelah itu kalian bisa langsung eksekusi, terserah kalian mau pakai gaya apapun, tapi ingat jangan egois. Aku yakin kalau cowok-cowok itu udah keluar itu udah klimaksnya. Kalau cewek itu kan sulit ya kita taunya. Si cowok-cowok mungkin taunya mukanya udah enak gitu menurut mereka keluar, padahal enggak juga gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau ditanyain juga. Itu kenapa aku bilang masturbasi penting untuk wanita, karena dia bisa explore tubuhnya, mana yang bisa membuat dia tuh orgasme tingkat tinggi gitu ya. Terus kalau udah keluar nih cowok-cowok, jangan langsung kayak tisu habis dipakai dibuang, enggak. Ditanyain gimana experience-nya tadi, apa yang kurang, atau mungkin ada rekomendasi nggak gaya baru dan sebagainya. Jadi evaluasi nih, tadi kita habis kayak gini gimana perasaannya, dipeluk dulu kayak, dicium, diajak ke kamar mandi bareng buat bersih-bersih, dipakein bajunya, jangan langsung ditinggal. Itu penting banget buat wanita. Jadi treatment kayak gitu tuh penting di wanita, membuat dia tuh merasa kayak ternyata suamiku tuh mencintai aku seutuhnya, oh ternyata suamiku tuh beneran sayang sama aku, padahal cuman kalian nge-treat dia aja. Cewek bisa langsung mikir kayak gitu. Kalau udah itu semua, aku cuma mau bilang ke teman-teman sekalian kalau seks itu tidak hanya dibutuhkan sama cowok aja, tapi seks juga dibutuhkan sama wanita. Kita berdua sama-sama saling membutuhkan. Alangkah lebih baiknya kalau kita bekerja sama untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Makanya buat cowok-cowok atau cewek-cewek, jangan egois ketika diranjang, yang penting aku puas, pasanganku engko carry karepe dhewe. Jangan kayak gitu. Karena kalau hubungan ranjangmu nggak kelar, itu bisa meremen kemana-mana. Jadi bete setelah itu, atau mungkin caramu ngileknya nggak enak juga jadi nggak enak setelah itu. Jadi kompromilah sama pasangan. Jangan jadikan pasanganmu tuh objek pemuas doang, karena kalian sama-sama membutuhkan. Itulah pentingnya aku bilang komunikasi. Mau kalian secinta apapun sama pasangan, tapi kalau tidak dikomunikasikan dia nggak tahu. Niatmu mungkin baik, tapi kalau nggak dikomunikasikan dia bisa salah paham. Jadi hati-hati. Itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat buat kalian, apalagi pasutri baru yang masih sering berantem. Biasanya kan perkawinan itu kan diuji 5 tahun di awal nih ya katanya. Jadi semangat, dan komunikasi itu penting. Aku bilang sekali lagi, menurutku ada 3 pilar penting dalam rumah tangga: seks, ekonomi, komunikasi. Menurutku itu. See you next video. Bye.